Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul iman, rahimanallah wa iyyakum jami'an. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di sore ini kita bisa bersama-sama memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla untuk bersama-sama tafaqquh fi dinillah. Bagi setiap muslim yang peduli dengan dirinya sendiri, apalagi dengan keluarga, akan merasakan bahwa hari ini untuk bisa istiqamah itu suatu yang sangat sulit sekali. Dulu yang sudah menjadi pemuda di era 80-an mungkin akan berkata, beruntung saya waktu itu belum ada kenakalan yang macam-macam kayak gini nih. Kenakalan zaman dulu, kerusakan zaman dahulu, kalau sudah keluar rumah, ketika berada dalam rumah ada bapak, ada ibu, tidak akan berani macam-macam, dan juga tidak ada fasilitas untuk macam-macam. Adanya televisi. Televisi pun tontonannya hanya di malam Ahad. Hanya di malam Ahad gitu Pak ya. Selain hari Ahad, semuanya edukasi, berita maksimal. Saya masih ingat, saya termasuk yang 80 itu sudah melek dunia Pak. Salah satu konten yang ditunggu oleh bapak-bapak kalau nonton TV, berita dalam dunia. Dunia dalam berita, ya. Ternyata ingat juga. Senasib kita. Itu di akhir malam Pak. Ditunggu-tunggu. Ya, dunia dalam berita itu ditunggu-tunggu. Kenapa? Rasa ingin tahu Pak. Apa terjadi di Mesir? Apa yang terjadi di Irak? Apa yang terjadi di Afrika? Kita ingin tahu. Karena manusia makhluk sosial, ada rasa ingin tahu. Dan itu sekali sehari di akhir malam. Kalau anak-anak nonton hanya di sore hari sampai menjelang maghrib. Selesai maghrib sudah tidak ada lagi tontonan. Film itu hanya di akhir pekan adanya. Hari ini 24 jam ada film, 24 jam ada berita, 24 jam ada tontonan, ada game, ada judi, ada macam-macam kerusakan yang sampai di tangan kita. Adanya bapak ibu di depan anak belum tentu menjamin anaknya tidak mengakses, tidak terhubung dengan dunia luar yang membawa kerusakan moral, kerusakan ideologi, akidah, dan berbagai hal. Penipuan, kalau dulu yang namanya penipuan itu kalau di luar pagar, kalau sudah di dalam rumah tidak ada yang bisa nipu, karena adanya bapak dan ibu, orang yang tulus. Tapi di depan bapak dan ibu kita ditipu. Di tengah keluarga, istri duduk dengan suaminya ditipu. Di mana? Di tangannya sendiri, di gadgetnya, penipuan. Maka untuk istiqomah di hari ini itu sangatlah berat, karena kekacauan, godaan, fitnah begitu masif sampai ke depan kita, ke tangan kita. Bahkan kita yang tanpa sadar mencari, membuka HP, buka Google, itu adalah membuka diri untuk
sampainya berbagai macam kerusakan, kekacauan. Ya, kalaupun kita tidak membuka, ada suara notifikasi ting di grup, ternyata ada WA atau SMS togel isinya, Pak. Dulu togel namanya ya, masyarakat sekarang tidak kenal togel, Pak. Jarang yang kenal togel itu sekarang, karena judi sudah di online kan. Kalau dulu orang judi, Pak, itu SDSB, Porkas, dan itu tidak tiap hari, seminggu 2 kali. Sekarang 24 jam bisa judi, sehingga istiqomah pada hari ini. Antum bisa bayangkan, kita yang sudah lebih dewasa, sudah dewasa saja merasa berat, bagaimana 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, di era anak-anak kita akan seperti apa dunia ini. Maka membekali diri di era yang penuh dengan kekacauan, era yang penuh dengan godaan, fitnah, itu satu hal yang harus dilakukan. Bukan hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita. Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah memberikan warning akan terjadi satu masa di mana kekacauan itu betul-betul sulit diprediksi, sulit dibendung. Beliau menyatakan akan ada satu masa, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan ada satu masa, satu era di mana yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang itu adalah seorang yang mukmin. Nabi tidak mengatakan muslim. Yusbihu mu'minan. Antum tahu beda antara Islam dengan iman. Dia betul-betul mukmin, dia bukan sekedar Islam KTP. Bukan, dia betul-betul mukmin. Wa yumsi kafiran, namun di sore hari sudah menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Ada orang lain yang di sore hari masih mukmin, bangun tidur di pagi hari sudah telah berubah menjadi kafir. Apa alasannya? Nabi memberikan penjelasan lengkap, bukan sekedar warning, peringatan yang tidak diberikan penjelasan kenapa dan bagaimana. Beliau mengatakan ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Biangnya adalah karena dia menjual, membarterkan agamanya dengan secuil dunia, kesenangan sesaat. Kalau Nabi menggambarkan orang dulu, menggambarkan bi'aradin minad dunya, dengan kepentingan dunia, kesenangan dunia sesaat, mungkin membayangkan dia akan dapat dinar, dirham, dapat uang, dapat fulus, dapat rumah, istana, jabatan. Tidak, hari ini orang menjual agamanya hanya dengan rasa kepo, rasa ingin tahu. Kalau orang jual agamanya dengan dunia, itu haram, dosa besar, bahkan bisa menjadi kekufuran. Tapi secara logika masih masuk di akal, dapat kesenangan, dapat duit, tidak tahan dengan kemiskinan, dapat uang, jadi kaya. Tidak tahan dengan godaan wanita, dapat wanita. Tidak tahan godaan jabatan, dapat jabatan. Tapi kepo, rasa ingin tahu, bisa dimakan, bisa dikenakan, tidak ada rasanya, Pak. Tapi orang mengatakan ada rasa ingin tahu. Hari ini, Pak, banyak ramalan. Dukun pun online hari ini. Bukan hanya ustadz yang bisa online. Dukun pun membuka praktek secara online. Bahkan mereka datang ke rumah kita tanpa kita undang. Kita yang mengundang mereka. Bagaimana? Kita buka situs web apapun, hari ini seringkali
memunculkan ramalan. Orang indigo meramalkan yang akan menjadi presiden Indonesia 2024 fulan. Ini adalah jual beli agama, Pak. Jangan dikira yang jual beli agama adalah orang yang jual agamanya untuk jadi pejabat. Sekedar rasa ingin tahu apa pendapat indigo fulan, dukun fulan, yang itu sudah disebar secara online. Itu adalah praktek jual beli agama. Rasulullah SAW bersabda, man atakahinan aw arrafan, siapapun yang datang ke tempatnya dukun atau tukang ramal, lam tuqbalahu sholatun arba'ina yauman, sholatnya selama 40 hari 40 malam tidak akan Allah terima. Itu sekedar datang, Mbak, sekedar datang, belum nanya, ingin tahu rupanya dukun, mukanya dukun itu kayak apa sih, kok terkenal banget. Dia ingin tahu mukanya kayak apa, ganteng atau cantik atau kayak apa sih, atau udah tua banget atau mengerikan sangar. Itu sudah menyebabkan sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam, 200 sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia sudah membuka pintu untuk terjerumus dalam neraka. Selangkah lagi dia akan menjual, benar-benar menjual agamanya dengan kekufuran. Maka dalam hadis Nabi, dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan dia percaya dengan ramalan ataupun ucapan dukun, tukang ramal, maka dia telah kufur dengan agama yang Allah turunkan kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini, Pak, ramalan-ramalan itu banyak sekali. Ada feng shui online, ada yang katanya ya seperti dulu, ada Aquarius, macam-macam, Scorpion zodiak, ya, itu online, Pak. Dulu di koran, setiap hari koran itu menyebutkan bintang Anda hari ini. Dulu seperti itu. Hari ini, Pak, itu ada di online. Ketika buka satu web, ada itu. Kayak apa sih kalau dulu aku bintangnya Scorpion misalnya. Nah, sekarang Scorpion hari ini apakah masih sama dengan hari dulu? Itu sudah bertanya kepada dukun, tukang ramal. Kan cuma sekedar ingin tahu. Lah itulah yang tadi sama, datang ke rumahnya dukun ingin tahu mukanya dukun itu kayak apa. Itu sudah 40 hari 40 malam sholatnya tidak diterima. Dulu, Pak, datang ke dukun itu perlu berjalan minimal. Belum banyak yang punya motor, harus jalan. Rumahnya mungkin di ujung gang, mungkin di pinggir hutan, di kampung lain. Hari ini sangat mudah, Pak, tidak usah modal. Paket data antum sudah terlalu banyak untuk sekedar buka ramalan, ya, bintang, feng shui, dan sejenis. Bahkan hari ini dukun itu punya panggung, bisa menjadi berita viral, ya, lomba sirkuit di Mandalika, yang mendatangkan pawang hujan, dibaca, Pak. Kayak apa sih mukanya orang ini? Itu adalah bentuk mendatangi dukun. Apa sih omongannya? Apa sih yang dibaca? Dibaca, diberitakan, ditonton di TV. Itu adalah bagian dari mendatangi dukun. Ujung-ujungnya sama.
Kalau ditanya kenapa antum nonton itu di TV itu, ya cuma ingin tahu. Sama orang dulu lah, kenapa antum itu ngintip datang, yang ingin tahu dukun itu kayak apa sih? Kok viral banget di sini, tidak ada yang datang. Ini orang jauh-jauh dari Jakarta, dari Kalimantan datang, katanya sembuh sakitnya. Kita tetangganya tidak tahu Pak, rasa ingin tahu itu sudah bentuk dari jual agama sendiri. Hari ini Pak, maksiat itu tidak perlu modal, cukup share catering. Tetangga kita punya wifi tidak di password, kita bisa dapat maksiat itu. Ya, belum lagi berbagai macam ideologi yang hari ini telah dikemas dengan bahasa-bahasa modern. Karena Allah SWT telah menyatakan wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim zuhrufal qawli ghurura. Setan itu akan selalu membisikkan godaannya kepada aulia, pada wali-walinya, para pengikutnya, zuhrufal qaul, kata-kata yang indah, kata-kata yang terdengarnya logis, masuk akal, kata-kata yang terdengarnya ilmiah. Itu Allah gambarkan zuhrufal qauli ghurura. Karena mereka terperdaya, mereka para pengikut setan, orang yang tergoda, terfitnah, mereka merasa dapat hidayah, mereka merasa yakin bahwa ideologi yang mereka yakini, praktek-praktek yang mereka jalankan itu benar, dan itu bahkan paling benar. Karena itu telah menjadi sunnatullah. Setiap orang akan merasa bahwa apa yang dia kerjakan adalah yang paling baik, apa yang dia yakini adalah yang paling baik. Maka wajar kalau setiap orang, sampai pun dia Fir'aun, dia akan menyeru, berusaha agar orang lain menerima ideologi dia. Ya, banyak kekacauan ideologi yang hari ini diajarkan secara online di media-media yang ada. Kenapa? Ya, itu adalah kondisi kita hari ini yang menggambarkan bahwa al-qabidu 'alal haqqi yawma idzin kal-qabidu 'alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran pada hari itu, kata Nabi, bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bukan karena sekedar ada yang memusuhi, ada yang memukul, ada yang ingin membunuh, mengusir, bukan sekedar itu. Karena banyaknya, derasnya arus kesesatan yang diajarkan, yang ditawarkan. Nabi SAW di zaman itu bukan hanya dimusuhi dengan senjata, bukannya dimusuhi dengan cara diusir, disakiti, dikucilkan, bukan. Beliau ditawari harta, beliau ditawari jabatan, beliau ditawari wanita. Suhail bin Amr, datang delegasi Quraisy dalam negosiasi Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Bukan sekedar memberikan ancaman, kalau kamu tidak berhenti akan kamu serang, kami perangi, kami bunuh. Tidak. Beliau memberikan beberapa penawaran. Dari yang paling empuk penawarannya, wahai Muhammad, sejatinya kaum, itu Quraisy maksudnya, masyarakatmu menawarkan kepadamu, kalau motivasimu melakukan ini semua adalah karena kamu ingin wanita, ingin dapat wanita, akan kami kumpulkan putri-putri kami semua, gadis-gadis kami akan kami kumpulkan, kamu pilih 10, bukan sekitar 1, pilih 10, tapi berhenti dari ulahmu ini. Kalau yang kau lakukan ini karena engkau ingin jadi raja, jadi pemimpin, kami akan sepakat bahwa kami tidak akan pernah memutuskan apapun kecuali engkau yang memutuskan. Kalau engkau ingin harta kaya, kami kumpulkan harta kami semua.
kami berikan kepadamu, sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di tengah kami. Kalau yang menjadikanmu ini berdakwah semacam ini adalah karena kamu tidak kuasa menahan bisikan setan, alias engkau kesurupan, kami akan datangkan dukun yang paling sakti agar engkau bisa terbebas dari belenggu setanmu. Tawarannya bukan sekedar perang, diintimidasi, tidak. Harta, wanita, jabatan ditawarkan semuanya. Bahkan Allah juga menceritakan salah satu negosiasi Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka sangat berharap jika engkau sedikit melunak, mereka akan juga melunak. Apa bentuk sikap lunak mereka yang mereka inginkan? Ta'budu ilahana yauman wa na'budu ilahaka yauman. Wahai Muhammad, engkau menyembah Tuhan kami sehari, hari selanjutnya kami menyembah Tuhan kamu. Toleransi, kesetaraan, mereka tawarkan semua itu. Mereka juga tidak berhenti hanya di situ, Pak. Tawaran yang kasar, tidak berhenti di yang terang-terangan. Mereka datang dengan berbagai macam doktrin. Mereka datang kepada sebagian sahabat, dibisiki, ta'kuluna ma taqtuluna bi aydikum wa tad'una ma qatala Allah. Kalian mengaku beriman kepada Allah, tapi sejatinya kalian itu orang-orang yang menghina Allah. Kenapa? Karena kalian mau makan hewan yang kalian bunuh sendiri, tapi hewan yang dibunuh oleh Allah kalian tidak mau makan. Bangkai itu siapa yang membunuhnya, Pak? Allah. Tidak ada yang membunuh, Pak. Hewan mati sendiri, tidak ada yang membunuhnya kecuali Allah. Lah, hewan yang kamu bunuh sendiri kamu makan, tapi yang Allah bunuh kalian tidak mau makan. Ini adalah penghinaan kepada Allah. Mana buktinya kalau kalian itu mengagungkan Allah? Justru kalian wujudnya, realnya menghina Allah. Yang Allah bunuh kalian haramkan, yang kalian bunuh kalian makan. Berbagai macam doktrin, upaya untuk apa? Mengacaukan ideologi umat Islam. Tapi percayalah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan jaminan, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Wala ya'tunaka bimathalin, tidaklah mereka itu mendatangkan suatu ungkapan, suatu teori, suatu gagasan, suatu perilaku, suatu perumpamaan, kecuali dalam Islam sudah didatangkan, sudah diajarkan teori atau ajaran yang benar dan lebih baik akibatnya. Wa ahsana tafsira. Kalau diterapkan hasilnya akan lebih baik. Sebaik-baik orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, dalam mengajarkan, mendatangkan teori ataupun suatu gagasan, maka percayalah bahwa dalam Islam sudah ada syariat yang lebih baik, dan bukan hanya sekedar hari ini, tapi dampak jangka panjangnya pun juga lebih baik. Untuk bisa yakin, untuk bisa istiqamah di atas ideologi bahwa agama Islam adalah yang terbenar, bahwa yang mau selamat dunia ataupun akhirat hanya Islam, itu adalah tantangan yang sangat berat hari ini. Kenapa? Karena pintu-pintu kesesatan betul-betul dihadirkan sampai pun ke tengah kita, berada di tengah ruang tidur kita. Kalau dulu di luar kita bisa mendengarkan doktrin-doktrin semacam itu, hari ini di tengah kita, tempat kita tidur, bahkan di tengah masjid, doktrin-doktrin itu masuk. Ketika kita membawa HP ke masjid, buka HP, buka browsing, maka doktrin itu pun akan juga ikut masuk. Maka ini untuk istiqomah itu suatu hal yang berat.
kecuali orang-orang yang telah mendapatkan tathbit. Allah teguhkan hatinya. Ya, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya. Allah akan memberikan keteguhan kepada siapa? Yuthabbitullahu alladhina amanu, kepada orang-orang yang benar-benar beriman. Allah akan berikan keteguhan padanya dalam kehidupan dunia dan kelak ketika para saksi bangkit, yaitu di alam mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab setiap manusia, memintai pertanggungjawaban. Tatkala para saksi dimintai persaksiannya, sampai pun tangan kita, kaki kita pun akan bersaksi tentang apa yang kita lakukan. Saat itu Allah akan berikan keteguhan kepada orang yang benar-benar beriman. Karena itu ikhwatul iman, cara pertama agar kita bisa istiqomah di saat kekacauan, fitnah betul-betul telah merajalela seperti era kita, yang pertama adalah betul-betul luju ilallah. Kita betul-betul bersandar, berlindung, memohon kepada Allah, tadarruk kepada Allah, meminta agar Allah teguhkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahizat, yang membolak-balikkan hati. Kalau doa ini Nabi ajarkan kepada para sahabatnya, yang godaan waktu itu seringkali hanya berwujud godaan fisik, disiksa, dibunuh, diintimidasi, diembargo. Sedangkan Nabi ada di tengah mereka. Mereka melihat mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi. Maka doa ini untuk kita ucapkan di hari ini yang penuh dengan godaan, penuh dengan fitnah, penuh dengan syubhat yang betul-betul membanjiri kehidupan kita. Maka kita tentu lebih butuh untuk mengucapkan, menghayati, dan betul-betul berserah diri bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa selamat. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita bukan pendidikan, bukan pengalaman, bukan pergaulan. Betul-betul Allah semata, tidak ada lainnya. Di zaman Nabi SAW, mereka melihat mukjizat, mereka melihat wahyu turun langsung kepada Nabi SAW. Itu pun masih ada yang tergoda, termakan oleh berbagai macam doktrin yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, orang-orang ahlul kitab. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah gambarkan bahwa di tengah-tengah kaum muslimin, para sahabat, ada orang-orang yang suka kepo, suka mendengar. Wa fikum samma'una lahum, kata Allah SWT. Di tengah kalian ada orang-orang yang suka rajin mendengarkan ucapan orang-orang munafik. Kenapa? Orang munafik itu wa yaqulu tasma' liqaulihim, kata Allah dalam surat Al-Munafiqun. Kalau orang munafik itu bertutur kata, tasma' liqaulihim, tutur katanya itu logis, mereka itu orator, mereka itu orang yang retorikanya terkesan bagus, sehingga ada saja dari kalangan para sahabat kala itu yang masih mau mendengar ucapan-ucapan orang-orang munafik. Itu di tengah para sahabat Allah tekankan, Allah kabarkan, wa fikum samma'una lahum. Bagi yang sudah belajar bahasa Arab akan tahu bahwa sama itu adalah hiperbola, bukan sekedar mendengar sekali dua kali. Sama itu menggambarkan sering dan banyak mendengarkan ucapan mereka. Salah satu buktinya ketika perang Uhud, 300 pasukan kaum muslimin terprovokasi bersama orang-orang munafik, pulang, urung ikut bersama Nabi SAW dalam berjihad. Ketika orang-orang munafik mendapatkan kesempatan untuk menikam dari dalam selimut, mereka menuduh Aisyah berzina. Mereka punya kesempatan
untuk menikam Nabi SAW dari dalam selimut, sehingga istri tercinta beliau Aisyah terfitnah atau tertuduh telah berzina. Subhanallah. Apakah hanya orang munafik yang terprovokasi, yang kemudian hanya mereka yang membicarakan, menggunjingkannya? Tidak, sebagian sahabat ada yang percaya dengan isu tersebut, dan bukan orang yang jauh dari circle, dari lingkaran keluarga Nabi. Bahkan saudara sepupu Aisyah sendiri, Mistah ibnu Uthad, itu saudara sepupunya Abu Bakar, masih keluarga Nabi, keluarga dekat Abu Bakar. Justru beliau termasuk yang ikut terprovokasi. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ikut terprovokasi, ya. Hamnah bintu Jahsy, saudari salah satu istri Nabi SAW, alias ipar Nabi SAW, pun ikut terprovokasi. Bagaimana dengan kita hari ini? Siapa kita kalau dibanding dengan Hasan bin Thabit, dibanding dengan Mistah ibnu Uthal, ya, dibanding dengan Hamnah bintu Jahsy? Siapa kita? Orang-orang semisal itu saja masih termakan oleh propaganda dan isu-isu yang secara logika tidak mungkin terjadi. Istri Nabi, orang yang Allah pilih untuk menjadi istri Nabi, kemudian berzina, mustahil. Allah salah memilihkan pasangan untuk nabinya. Mustahil itu terjadi. Tapi itulah fitnah. Itulah fitnah. Maka gambaran itu, fenomena yang terjadi di zaman Nabi itu, meyakinkan, menguatkan bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu kalau kita hari ini ingin bisa istiqamah, selamat dari berbagai godaan, kekacauan, fitnah, maka tingkatkan, lipat gandakan tadarruk kita kepada Allah untuk memohon pelindungan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, palingkan hatiku untuk senantiasa perhatian, senantiasa fokus dengan ketaatan kepadamu. Ikhwatul iman. Poin kedua, bahwa andai fitnah itu ada di tangan, andai yang terpapar dengan fitnah itu adalah tangan kita, maka dengan mudah kita ikat tangan kita, bisa kita rantai. Andai yang terpapar itu hanya sekedar mata kita, minimal kita pakai kacamata yang paling hitam agar tidak melihat, dan kita bisa memejamkan mata. Tapi yang terpapar oleh fitnah itu bukan sekedar mata atau tangan atau kaki, tapi hati kita. Hati kita. Tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir 'udan 'udan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, fitnah itu, kekacauan itu, godaan itu akan dipaparkan ke dalam hati setiap manusia, silih berganti, tidak ada dibagaikan tikar. Satu helai tikar yang terus lepas dari satu helai, datang helai selanjutnya, lepas selesai dari satu kekacauan, dari godaan, datang godaan selanjutnya, terus demikian. Fa'ayyu qalbin usribaha, hati siapapun yang terpapar akhirnya tergoda, terjerat dengan satu kata, nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda, maka akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Terus fitnah akan terus datang dan menggoda kita. Ada fitnah tentang harta, fitnah tentang wanita, fitnah tentang
ideologi kita, akidah kita, fitnah tentang kedudukan dan lain sebagainya. Maka menjaga hati itu adalah satu hal yang sangat berat, karena yang kuasa menjaganya hanya Allah Azza wa Jalla. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia itu ada di kedua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Yang Allah bolak-balikkan sekehendak hatinya, sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya ibadallah, hati kita adalah sumber masalah kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam diri itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hatimu, kalau segumpal daging ini baik, maka sekujur tubuhmu akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau segumpal daging ini rusak, telah terpapar kekacauan, fitnah, godaan, fasadal jasadu kullu, maka sekujur tubuh akan menjadi ikut rusak. Ala wa yal qalb, ketahuilah itu adalah hatimu sendiri. Karena itu dahulu Nabi SAW begitu mewaspadai diri sendiri, jiwanya sendiri, hatinya sendiri, sehingga beliau dalam banyak momentum memohon perlindungan kepada Allah, bukan hanya kepada dari setan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari buruknya, dari jahatnya jiwa kami sendiri. Kenapa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena setiap jiwa kita itu seringlah ammarah, banyak mengajak, menggoda kita untuk berbuat yang buruk. Maka itu menyadari bahwa diri kita kotor, diri kita terpapar, diri kita bisa jadi menjadi biang kekacauan, biang fitnah, biang kesesatan, sehingga kita sendiri pun harus mewaspadai tentang selera, tentang nafsu, tentang keinginan, tentang gagasan, pikiran, keinginan, kecenderungan. Kita harus lebih mewaspadai diri kita dibanding gagasan orang lain. Kenapa? Kalau orang lain mungkin punya keterbatasan tentang gaya bahasa, kesenjangan waktu, kesenjangan jarak tempat, daerah, ya, dia tetangga minimal ada tembok yang membatasi kita, sehingga dia tidak bisa mengutarakan gagasan-gagasan nakalnya. Tapi diri kita tidak ada tembok yang membatasi kita dengan jiwa kita, dengan nafsu kita, dengan pikiran nakal kita. Selalu melekat dengan diri kita sendiri. Padahal Allah SWT telah merangkumkan bahwa biang sumber kesesatan, kekufuran, kemaksiatan itu cuma ada dua. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidak ada yang mereka ikuti kecuali kebodohan mereka dan hawa nafsunya. Maka menyadari bahwa diri kita adalah sumber fitnah, bukan mereka. Sumber utama itu justru ada dalam diri kita. Orang kafir tadi yang kita gambarkan mempropagandakan ideologinya. Pelaku maksiat mempropagandakan kemaksiatannya, dukun mempropagandakan perdukunannya melalui berbagai aplikasi dan lain sebagainya. Itu sejatinya kuncinya adalah kita. Sumber utamanya adalah kita. Tatkala kita membuka mata, membuka telinga, menggerakkan jari untuk membuka aplikasi atau membuka Google browsing, itulah biangnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam kasus yang lebih kecil, ketika menjelaskan kiat agar selamat dari godaan berzina, Allah SWT tidak mengembalikan kepada urusan orang lain, kembalikan pada diri. Qul lil mu'minina yaghudduna min
absarihim. Itu solusi bagi orang yang mau terselamat dari zina. Katakan kepada kaum muslimin, tundukkan pandangan mereka. Katakan itu solusinya agar tidak tergoda apa? Tutup matamu, tundukkan pandanganmu. Jangan salahkan wanita yang keleleran di pinggir jalan, karena kalaupun mereka keleleran, kalau kita menundukkan pandangan, kalau kita berada di dalam rumah, kalau kita tidak membuka HP kita, maka apapun yang ada di internet, apapun yang ada di medsos, apapun yang ada di pinggir jalan sana, di pasar sana, tidak akan sampai pada diri kita. Yang semula dikatakan susah hari ini Ustaz, ada internet, ada televisi, ada siapa yang mendatangkan semua itu ke rumah antum? Siapa yang menghadirkan itu dalam genggaman antum? Andai antum bisa mengekang hati, tidak, hari ini tidak ada internet, hari ini tidak ada televisi, hari ini tidak ada paket data, maka selesai semuanya. Berapapun mereka belanjakan, teknologi apapun mereka gunakan, kembali kepada kita sendiri. Kembali pada masalahnya apa? Penasaran Ustaz, kita terisolir dari dunia luar. Subhanallah, padahal itu adalah kunci keselamatan. Tidak antum ambil pelajaran dari rumah yang antum bangun susah payah, antum kumpulkan harta untuk bisa memiliki rumah, antum datangkan tukang untuk bangun tembok, antum datangkan tukang untuk pasang gerbang, antum beli gembok yang paling bagus, setiap hari antum kunci. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan. Kenapa antum lupa investasi gembok untuk hati antum, untuk mata antum, untuk telinga antum? Itu lebih berharga, karena itu semua adalah pintu akses menuju ke hati antum. Kalau akses ke tempat antum tidur, antum pasangi pintu, dikunci. Akses ke rumah antum, ke tempat antum duduk, dipasangi pintu rumah, masih lagi gembok, masih lagi gerbang masih pakai slot. Antum peduli dengan itu. Kenapa antum lupa bahwa hati antum itu punya akses? Dari mana masyarakat luar mereka bisa mengakses hati antum sehingga antum tergoda untuk berzina, tergoda untuk menerima doktrin-doktrin ideologi yang sesat? Karena telinga antum mendengar, karena mata antum melihat atau membaca. Tapi kalau itu antum tutup, antum kunci, antum pasangi gerbang, antum pasangi slot, antum kunci, maka tidak akan ada yang bisa sampai ke dalam hati antum. Selama ini kita merasa bahwa hati yang ada di dalam dada kita itu tidak perlu dikunci, tidak perlu digembok, tidak perlu dibuatkan gerbang. Merasa apa? Tidak ada yang menggembok, tidak ada yang bisa menjamah hati saya di dalam dada. Tidak akan dia bisa menyampainya kecuali setelah melangkahi mayat saya, katanya. Tidak, telinga antum ini terbuka 24 jam. Kalau tidak percaya, antum sedang baca Al-Quran, tetangga ternyata nyetel musik keras-keras, subhanallah, itu kan lagunya si fulana yang dulu aku senang. Masya Allah, antum di depan Al-Quran sedang ngaji, berhenti gara-gara itu kan lagu si itu. Kenapa? Karena antum tidak pasang gembok di telinga antum. Para a'imah dulu, para ulama zaman dahulu, kalau ke pasar, melintasi pasar, ditutup telinganya, Pak, disumpel telinganya. Agar apa? Agar tidak mendengar hal-hal yang sia-sia. Tawar menawar, berapa regane, semene, segitu, mereka tidak mendengar. Kenapa? Itu akan mengisi satu space ruang dalam hatinya. Mereka orang yang soleh sadar bahwa apapun informasi yang masuk ke dalam telinga itu akan bercapal ke dalam hati. Sehingga walaupun sudah sampai di rumah masih ingat regane berambang
sekilo 20.000, naik kemarin 18, itu sampai rumah, Pak berapa saya larang Pak, naik 2.000. Ingat Pak, para ulama dulu, para orang soleh tidak mau hal yang seperti itu masuk ke telinganya, apalagi hal yang haram. Mereka peduli bahwa jiwa mereka itu harus diproteksi. Maka mereka juga seperti kata Sufyan ibn Tsauri, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min nafsi. Aku tidak pernah membenahi suatu hal yang lebih susah untuk dibenahi dibanding diriku sendiri. Karena itu kepedulian kita untuk mewaspadai bisikan hasrat, unek-unek itu tuh penting, Pak, agar kita bisa istiqomah. Karena kadang fitnah itu kita cuma sekedar terdengar oleh kita, musik, kita melintasi, oh ada tulisan terbaca masuk ke dalam hati, ya, ada orang bercerita di bis atau mungkin di sesama orang lagi di lampu merah, cowok cewek bercerita, bang kita ini kita itu, asik juga ya, kayaknya romantis itu. Padahal kita tidak mencari itu, Pak. Kita terjebak dalam kemacetan lampu merah. Itu pun godaan itu bisa terjadi. Kenapa? Nah, nutup mata Ustaz, kalau nutup mata nabrak Ustaz. Bukan gitu. Antum tidak berkata, rumah itu kalau dikunci, digembok, dipasang slot, repot Pak keluar dan masuknya. Kenapa antum tidak berkata seperti itu? Antum tidak pernah berkata, kenapa rumah kamar dipasangi pintu, dikunci, keluar dari kamar masih ada pintu luar, dikunci juga, keluar dari pintu utama masih ada gerbang, gerbangnya juga dikunci. Bukankah itu repot? Tapi antum mau melakukan itu dan setiap hari melakukan. Sehari bisa jadi 2-3 kali melakukan itu. Kenapa? Demi keamanan Ustaz. Sudah digembok saja masih bisa loncat pagar. Nah itu sama. Gimana dengan pintu hati antum yang selalu terbuka 24 jam? Telinga, mata, itu semua adalah pintu hati kita. Maka membentengi hati itu adalah sesuatu yang berat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau sampai hati kita itu terpapar oleh fitnah, oleh godaan, maka sejatinya yang menjadikannya terpapar adalah kita sendiri, karena kita tidak pasang gerbang di telinga kita. Kita tidak pasang pintu di mata kita, membiarkan semua itu masuk ke dalam tubuh kita. Allah sudah perintahkan untuk tundukkan pandangan, untuk menutup telinga, tidak mendengar yang tidak bermanfaat, apalagi justru malah mencelakakan diri kita. Ya, di antara hal yang menjadi renungan kita semuanya agar kita bisa istiqamah, bahwa godaan hari ini, bisikan yang kita dengar hari ini, itu bisa jadi itu adalah jurang yang mengakhiri hayat kita. Kalau kita dalam kehidupan real sadar bahwa kalau kecemplung jurang itu berarti mati, ditabrak truk itu mati, ya, maka kita harus hati-hati berkendara, berjalan, karena akan banyak momentum-momentum yang menyebabkan kita akan mati binasa. Maka dalam urusan jiwa kita pun demikian, akan banyak momentum-momentum yang menjadikan jiwa kita betul-betul mati. Kalau matinya jasad selesai, hidup bisa jadi di akhirat nanti. Tapi ketika ada satu godaan yang menyebabkan jiwa kita mati, bagikan jiwa kita ditabrak oleh truk trailer, naudzubillah, mati binasa, terlindas oleh kereta, mati. Maka berbagai fitnah, godaan
doktrin, bisikan-bisikan yang masuk ke telinga sampai di mata itu bisa jadi itu adalah pembunuh yang sadis. Itu bagaikan truk yang melaju dengan kencang, siapapun yang ditabrak pasti akan mati. Karena itu Bapak sekalian, husnul khatimah, su'ul khatimah itu menjadi motivasi kita untuk bisa lebih hati-hati, lebih selektif dalam mendengar, dalam melihat, dalam berinteraksi dengan orang. Karena bisa jadi sepatah kata yang terdengar oleh telinga kita itu adalah sebuah kereta dengan kecepatan tinggi. Siapapun yang terpaparnya dengan binasa dia. Banyak syubhat yang tidak bisa kita tolak. Sehingga akhirnya yang semula beriman jadi tidak beriman. Seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang adanya bisikan-bisikan setan. Ya Rasulullah, inna la najidu fi anfusina ma nata'adhamu an natakallama bih. Ya Rasulullah, kami itu mendapatkan bisikan-bisikan di hati kami yang kami sendiri takut untuk berbicara. Sekedar untuk aku tanyakan saja takut kalau aku dengan bertanya itu menjadi kafir. Kami takut untuk mengungkapkannya. Jadi setan betul-betul mendatangkan bagaikan kereta yang berjalan dengan cepat, jurang yang dalam, api yang berkobar-kobar, ledakan yang besar. Kalau itu sampai kita terima, binasalah iman kita. Inna najidu fi anfusina ma nata'adhamu an natakallam bih. Itu kita takut untuk mengucapkannya. Bahkan la annahwi minas sama ahabbu ilaina. Kalaupun kami harus dicampakkan dari langit sana terjatuh ke bumi, itu lebih ringan bagi kami dibanding kami mengutarakan bisikan-bisikan tersebut. Maka Nabi SAW segera bertakbir, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Dialah yang radda wasawisa a'da'i atau aduwihi. Satunya Allah yang telah menolak, Allah yang telah menggagalkan ulahnya musuh Allah itu iblis, sehingga iblis hanya bisa memberikan waswasah, memberikan bisikan-bisikan saja, tidak bisa memaksa, tidak bisa merubah hati orang. Dia hanya bisikan. Karena itu dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Katakan, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya seluruh manusia, malikin nas, yang menguasai semua manusia, ilahin nas, sembahan seluruh manusia, min syarril waswasi al khannas, dari kejahatan iblis, kejahatan setan yang selalu waswas, selalu membisikkan, dan khannas, datang dan pergi, datang dan pergi, bersembunyi, muncul dan bersembunyi lagi. Itu setan. Maka kalau kita tidak mewaspadainya, bisa jadi seperti yang digambarkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, inna rajula ya'malu bi'amali ahli jannah. Bisa jadi seorang itu mengamalkan hidupnya, seumur hidupnya hidup dengan amalannya ahli jannah. Tatkala jannah hanya tersisa satu jengkal, su'ul khatimah, dia termakan oleh bisikan-bisikan tersebut, terjerumus, terjerat oleh bisikan-bisikan yang merupakan kekufuran. Akhirnya dia amalkan amalannya ahli nar. Seumur hidup dia bisa menahan diri untuk tidak datang ke dukun, tapi di akhir hayat dia kepo, apa sih ramalan Joyoboyo? Indonesia kok kacau seperti primbon. Hari ini primbon di-update, Pak. Di-update primbon itu, dibahasakan ulang, dikemas. Ramal-ramal itu kemudian disajikan lagi dengan bahasa yang lebih ilmiah. Dulu jimat itu orang ngerti cuma keris, ngerti cuma raja-raja, bebatuan,
atau gulungan kain. Itu raja zaman kuno, Pak. Jimat-jimat zaman dahulu kala. Dukun sekarang lebih modern, Pak. Gelang energi. Mengobati rematisme, katanya. Karena di sini gelang ini memancarkan medan magnet dengan gelombang sekian, frekuensi sekian, maka rematik akan selesai. Itu tamimah. Itu tamimah yang dulu dikenakan oleh para dukun. Nah, Pak, kalau punya anak pakaiin benang berwarna kuning, dikasih kunyit, katanya. Itu dukun dulu. Sekarang gelang energi, Pak, ini bermanfaat untuk pertumbuhan tulang anak, saraf anak. Subhanallah. Kenapa? Analisa medis. Dia sebutkan tentang dalam tubuh manusia ada sekian saraf. Saraf ini punya masalah, ini terpapar dengan dingin, akan demikian, akan demikian. Subhanallah. Masih lagi dengan rumus yin yang, katanya. Panas dan dingin, malam dan siang. Itu nyata, Pak. Betul, malam dan siang. Tapi itu loh modernisasi dari Tuhan jahat dan Tuhan baik. Yin yang itu ideologinya orang-orang yang menyembah Tuhan baik dan Tuhan buruk, dibahasakan oleh mereka, diterima oleh para akupuntur muslim. Ini energi positif, energi negatif, harus dilawan, diadu. Subhanallah. Energi tidak ada negatif dan ada positif. Semua itu yang miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibahasakan dengan bahasa yang modern. Sebetulnya itu adalah ajaran-ajaran orang-orang yang menyembah Tuhan malam, Tuhan gelap, Tuhan terang. Diterima. Subhanallah. Kalau memang mau jadi tukang urut sudahlah. Mau tusuk jarum. Nggak usah bilang ini ada energi gelap, energi terang, energi positif, energi negatif. Itu doktrin, itu ideologi. Waspadai. Siapa yang mengatakan adanya energi negatif? Mereka. Itu ajaran yang mereka bawa, diterima begitu saja oleh banyak kaum muslimin. Subhanallah. Karenanya husnul khatimah, sadarilah, bisa jadi satu fitnah, satu godaan yang kita terima di akhir hayat kita itu adalah akhir dari kehidupan kita. Bisa jadi itu bertepatan dengan kehidupan jasmani dan rohani kita, sehingga na'udzubillah itu menjadi su'ul khatimah. Kalau dalam kehidupan jasmani kita sepanjang hidup menjaga kesehatan, makan yang sehat, berolahraga, beraktivitas, istirahat yang cukup, ternyata matinya dengan kecelakaan, Pak. Kecelakaan. Ya, orang akan berkata, kasihan. Apa yang kurang dari sehat walafiat? Semua terkontrol, tensi kontrol, gula bagus, semuanya bagus. Ya, umur 80 tahun masih bisa lari 2 kilo. Luar biasa sehatnya, kalah yang muda. Tapi matinya apa? Ditabrak truk. Tidak sakit, tidak tensi, tidak gula. Mati seketika. Demikian pula seumur hidup orang itu menjaga, rajin sholat, rajin ibadah, rajin beramal soleh. Ternyata ketabrak truk. Truk apa? Kekufuran, truk kesyirikan, truk kemunafikan. Makanya kita harus waspada. Istiqomah itu, ibadah itu bukan yang sehari 2 hari sampai akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Menjaga kesehatan psikologi, kesehatan jiwa itu bukan hanya sehari 2 hari, setahun 2 tahun, tapi hingga akhir hayat kita. Dan hal yang dapat merusak ideologi kita itu sangat banyak sekali, sangat banyak sekali. Kalau kita tidak waspada, bisa jadi kita su'ul khatimah. Karenanya Bapak Ibu sekalian,
menjaga keutuhan keselamatan jasmani itu tidak lebih penting dibanding menjaga keselamatan dan kesehatan rohani kita. Karena manusia dikatakan manusia dari dua unsur ini, Pak. Manusia tanpa rohani itu namanya mayit, jenazah. Rohani tanpa jasmani itu namanya roh gentayangan, dan itu tidak ada. Dalam Islam tidak ada namanya roh gentayangan, Pak. Itu di alam barzakh adanya, alam kubur. Tidak lagi disebut manusia. Makanya Pak RT akan segera menghapus nama warga yang sudah berpindah ke alam barzakh. Tidak lagi dicatat wargaku masih 100, wargaku sudah kurang 1 karena yang 1 sudah berpindah ke alam barzakh. Itu tatkala manusia sudah berpisah jasad dan rohaninya. Ya, terakhir ingin saya sampaikan bahwa kepedulian kita tentang keselamatan kita itu bukan sekedar paket lengkap yang kita bisa beli di toko, kita bisa order dari pabrik. Tidak, itu adalah upaya usaha keras masing-masing. Allah akan memberi karunia kepada setiap kita sesuai dengan upaya masing-masing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menyongsong meniti jalan kami, kata Allah, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Kami akan bimbing, berikan kekuatan kepadanya. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha untuk tetap istiqamah dengan sabar, tabah dan tabah, maka pada suatu saat nanti Allah akan jadikan dia orang yang betul-betul ulet, sabar, penyabar. Ya, semua itu melalui proses dan pengorbanan. Tidak ada kata instan. Semua itu harus diupayakan. Nah, kalau kita tidak siap untuk berupaya, berusaha sepanjang hidup, kita ingin cara yang instan, maka tidak ada. Berarti kita memang tidak siap untuk istiqomah. Istiqomah itu harus sepanjang masa. Wa minan nas man ya'budullah ala harfin. Ada orang-orang yang beribadah kepada Allah itu hanya dalam satu kondisi. Ketika kaya, Masya Allah, rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, rajin menghadiri pengajian, rajin berzikir. Tapi ketika miskin, usahanya gagal, ditipu orang, bangkrut, hilang semuanya. Itu yang Allah gambarkan, wa minan nas man ya'budullah ala harfin. Ada orang itu beribadah istiqomah hanya dalam satu kondisi. Di saat ramai, Masya Allah, ini orang baik. Di saat sunyi, semua haram. Yang haram itu semuanya jadi halal. Itu hanya beribadah dalam satu kondisi. Padahal manusia ini akan selalu melalui dua kondisi yang berbeda-beda. Ada siang, ada malam. Ada senang, ada susah. Ada kaya, ada miskin. Ada sehat, ada sakit. Istiqomah menjaga status kita sebagai hamba Allah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang yang telah mengikrarkan aku adalah hamba Allah, kemudian dia istiqamah di atas ikrar tersebut, tatanazzalu alaihim malaikah. Kelak di akhir hayatnya, ketika ajal telah menjemputnya, para malaikat akan datang kepadanya, menjemput arwahnya, rohnya. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian semuanya. Hanya itu garis finish. Selama ajal belum menjemput kita, maka isinya harus perjuangan. Saat dan saat, kata Nabi SAW. Ya, setiap saat, sesaat demi sesaat, setiap waktu kita terus harus berusaha mengupdate diri kita. Abu Bakar radhiyallahu anhu, begitu juga Hanzalah, mengeluhkan kondisi yang mereka alami ketika mereka hadir di majelis Nabi SAW. Seakan-akan mereka melihat surga, melihat neraka, semangatnya luar biasa. Tapi kata beliau, hatta idza raja'na wa afashal ahla wa dhiyat. Kalau kita sudah pulang ke rumah, kumpul dengan keluarga, anak istri, pekerjaan, nasina katsiran, lupa
Apa yang tadi didengar, spirit yang tadi telah tumbuh, rencana yang tadi direncanakan ketika hadir di majelis taklim hilang. Maka kata Nabi SAW, ya Hanzalah sa'atan sa'ah. Ya Hanzalah, memang harus demikian. Terus lagi, datang lagi, lupa lagi, datang lagi, lupa lagi. Tidak sia-sia, Pak. Memang harus seperti itu. Tidak ada cara instan sekali cas langsung nyala terus, tidak ada. Memang harus terus-menerus hadir di majelis taklim. Setiap hari baca lagi, dibaca lagi. Allah, ini kan sudah dibaca kemarin, ini sudah disampaikan kemarin. Iya lagi dan lagi, sampai kapan? Sampai mati. Itu yang dilakukan oleh para sahabat, dan itu pesan Nabi SAW, saat dan saat. Harus terus demikian lagi, diulang lagi, hadir lagi, sampai Allah SWT betul-betul meneguhkan hati kita di atas agamanya hingga akhir hayat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri dengan satu doa. Semoga Allah SWT meneguhkan iman kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana bil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.